Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel YouTube Pak Tani. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan pada hari ini yaitu kita di sini akan membahas tentang seputaran tanaman padi kembali ya. Yaitu bagaimana caranya kita akan mendapatkan hasil yang melimpah, hasil yang memuaskan ya. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini hingga selesai ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman dengan apa yang kita sampaikan ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang banyak dan hasil yang melimpah, teman-teman, kalian harus memenuhi dua persyaratan ini ya. Yang pertama, kalian harus memenuhi kecukupan air teman-teman. Nah, jadi sering kita katakan kalau tanaman padi itu sangat membutuhkan air. Makanya kalau kita perhatikan teman-teman, kalau sawah yang kering itu pasti hasilnya akan berkurang ya. Nah, jadi persyaratan yang kedua yaitu cukupi pupuknya ya. Nah, jadi pupuknya itu harus dicukupin teman-teman. Nah, jadi teman-teman, berapa sih takaran per 400 meter persegi ya, kalau untuk di pemupukan yang pertama, pemupukan yang kedua maupun pemupukan yang ketiga. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu ya, berapa sih dosis setiap umur tanaman padi itu yang harus kita berikan pupuknya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di video ini akan kita kasih tahu ya, berapa sih dosisnya yang harus kita berikan di pemupukan yang pertama teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang pertama tadi air ya, harus kita cukupin teman-teman, dan ini kita bahas pemupukannya ya. Nah, jadi teman-teman, pupuk yang pertama yaitu tergantung air ya. Nah, jadi kalau airnya itu banyak teman-teman, kalau bisa dikurangi sedikit. Tapi kalau di musim kemarau, nah dosis pupuknya itu harus ditambah ya. Nah, jadi di setiap 400 meter persegi teman-teman, atau kami di sini sebutnya itu rantai teman-teman ya. Nah, jadi kalau di daerah kalian mungkin hitungnya meter ya. Nah, jadi kalau di 400 meter persegi, kalau untuk pemupukan pertama itu biasanya kita berikan kalau airnya sedang teman-teman, itu kita kasih 6 kilo ya. Nah, ataupun 7 kilo teman-teman. Nah, jadi terdiri dari pupuk tinggi nitrogen ya. Nah, jadi kita menggunakan Posca dan urea teman-teman. Nah, jadi berapa sih dosisnya urea ataupun Posca? Nah, kalau untuk Posca kita menggunakannya itu 3 kilo teman-teman. Nah, itu untuk Poscanya ya. Untuk ureanya terserah kalian ya. Kalau saya menggunakan 3 atau 4 kilo ya per rantainya teman-teman. Itu untuk pemupukan yang pertama ya, agar dia pertumbuhannya itu sangat cepat ya. Karena teman-teman, kalau kita telat memberi pupuk pada tanaman padi kita teman-teman, padi kita itu dia pertumbuhannya agak terhambat ya, kalau kita telat memberi pupuk teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau untuk pemupukan yang kedua itu semakin tinggi ya kita berikan. Biasanya kalau kita dalam 400 meter persegi itu pemupukan yang kedua kita naikkan sebanyak 14 sampai 15 kilo ya. Nah, itu untuk pemupukan yang kedua teman-teman, yang terdiri dari 10 kilo Posca dan 5 kilo urea teman-teman. Nah, itu untuk dosis pemupukan yang kedua ya. Nah, jadi teman-teman, dosis segitulah kita berikan ya. Nah, namun teman-teman, di usianya itu kita berikan di usia 25 hari setelah tanam ya. Pemupukan yang kedua kita berikan teman-teman. Nah, untuk pemupukan yang pertama itu kita berikan di usia 4 hari setelah tanam. Nah, namun teman-teman, kalau untuk pemupukan yang ketiga itu nggak kita patokkan kali ya. Kita hanya memilih ataupun memilah ya, di mana posisi tanaman padi yang menguning. Nah, kalau kita bisa kita lihat teman-teman di mana posisi yang kuning. Nah, di situ kita berikan pupuk teman-teman, agar dia teman-teman nggak kelebatan daun ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk pemupukan yang ketiga teman-teman, seperti yang kita katakan tadi ya, yaitu kita hanya memilih posisi di tanaman padi yang menguning ya. Nah, itu kita kasih hanya pupuk Posca saja teman-teman. Dan ingat teman-teman,
yang pupuk kita katakan tadi itu perawatan di masa vegetatif. Namun di masa pembuahan di masa generatif teman-teman, kita memberikan pupuk daun yaitu MKP teman-teman. Nah itu untuk pupuk perangsang buah ya. Dan juga teman-teman nggak lupa ya, nggak cuma MKP yang kita gunakan teman-teman, yaitu kita menggunakan KNO3 kristal dan juga pupuk daun magnesium sulfat teman-teman. Nah itu perawatan di masa padi bunting ya. Dan juga teman-teman kita nggak lupa ya, tetapi teman-teman kita kemarin nggak kita berikan ya, tapi kalau kalian mau berikan, mau tambahkan nggak masalah teman-teman. Kalau bisa kalian tambahkan dengan pupuk mikro lainnya ya, seperti kalsium, apalagi itu zinc, itu bisa teman-teman. Tetapi kita hanya menggunakan 2 saja ya, yaitu magnesium dan sulfur. Nah teman-teman, kalau kalian mau nambahkannya yang lain boleh teman-teman, seperti boron ya, itu boleh teman-teman. Nah jadi teman-teman, cuma itu ya cara yang harus kalian kerjakan ya kalau ingin mendapatkan hasil yang tinggi teman-teman, yaitu cukupin air, cukupin pupuknya teman-teman. Insya Allah teman-teman, padi kalian akan mendapatkan hasil yang tinggi teman-teman. Nah itu yang sering kita terapkan. Namun terkadang sering kita lihat teman-teman ya, kenapa kita selalu mendapatkan hasil yang sedikit. Itu disebabkan teman-teman karena tips yang kita katakan tadi itu kurang kita terapkan ya. Terkadang kita melihat sawah kita kering, kita biarkan teman-teman. Terkadang kita melihat sawah kita itu airnya tergenang, kita biarkan teman-teman. Nah disitulah kesalahan kita teman-teman. Tanaman padi memang sangat membutuhkan air teman-teman, tapi bukan berarti kita harus menggenanginya ya. Nah itu salah teman-teman. Dia harus sedang ya, nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Dan juga sering kita perhatikan teman-teman, kawan-kawan kita kadang kalau pupuk itu sedikit ya. Nah jadi sebenarnya yang menentukan hasil banyak enggaknya kita panen teman-teman, yaitu dari pemupukan ya. Pupuk yang cukup teman-teman, insya Allah padi kita akan tumbuh subur dan menghasilkan bulir padi yang bagus teman-teman. Dan juga teman-teman ingat ya, jangan terlalu tinggi nitrogen teman-teman. Nah nitrogen itu sangat terpengaruh sekali ya, dikarenakan nantinya ditakutkan terlalu subur pohon teman-teman, yaitu dia lebat daun ya. Nah itu sering terjadi teman-teman. Makanya kita imbangkan dengan fosfatnya dan kaliumnya ya, yaitu ada di poskanya teman-teman. Nah jadi cuma segitu saja ya informasi yang bisa kita berikan teman-teman. Semoga video kita ini bermanfaat ya. Dan juga teman-teman jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan channel ini tolong bantu subscribe ya. Yang sudah subscribe teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.